Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Ya, punten para bunda, di dalam agama Islam yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa? Udah tahu kan? Udah tahu apa belum? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kue putu. Oke lah kalau begitu. Boleh ndak jawab salam apabila yang dengar salam telinganya tuli. Ya, di sini kan ndak ada yang tuli, betul kan bunda? Yang kedua, boleh nggak jawab salam apabila lisannya gagu atau bisu. Di sini juga nggak ada yang bisu kan? Ndak. Yang keberapa sekarang? Boleh ndak jawab salam, syarat yang dengar salam punten, hampura, nyuwun sewu, orangnya majnun. Ya, apa artinya majnun? Saya ndak sampai hati menerjemahkannya. Karena yang hadir di Majelis Tazkiyah Andalusia di sini nggak ada yang tuli, betul kan? Ndak ada yang bisu, betul kan? Nggak ada yang majnun. Yang hadir hari ini semangat masih 1446 Hijriah, bahkan mengawali di akhir Muharram ini untuk terus ke depannya. Yang hadir di sini adalah para bunda yang solihat, para bunda yang alimat, para bunda yang qonitat, para bunda yang zakirat, para bunda-bunda yang mutawaddiat, para bunda yang selalu untuk suaminya burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Karena nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ya, iya, slow. Po Aisyah makan tales, biasa aja keles. Ya, jangan marah bunda ya. Tuh di belakang kelihatan kerudung merah berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, rawahu Ahmad au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bunda solihat Jamaat Taklim Tazkiyah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan selaku pimpinan majlis kita yang mulia, Bunda Ustazah Haja Mirna bersama kepengurusannya
tanpa terkecuali. Kita doakan selalu untuk pimpinan majelis kita tercinta berikut kepengurusannya. Ya Allah, mudah-mudahan selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tanpa terkecuali juga buat jamaah yang hadir pada hari ini, ya Allah, semoga ini pantun menjadi doa yang Allah ijabah. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoga yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Kalau udah ngomong rezeki, walaupun yang sambil nulis aminnya kencang. Sepat, gabus, lele, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele, karena ibu-ibu juga udah enggak tahan. Ya mau ngaji maksudnya. Para bunda solihat, dengan izin Allah bersyukur kita awali perjumpaan kita ini dengan sholat tasbih yang kita kerjakan tadi bersama-sama. Ingat, bukan berjamaah, mengerjakannya bersama-sama. Karena jujur, kalau kita hanya sendirian ngerjain begitu, ya Allah, kalau nggak kuat-kuat niat kita, nggak akan bisa kita kerjakan. Betul apa enggak? Tapi kalau rame-rame, insya Allah, walaupun bari nggak enak-enak, insya Allah, Allahumma paksain, wa males-males tinggalin. Ya, bunda, terasa nggak? Kalau sendirian aja itu bawaannya berat. Tapi kalau rame-rame tadi gini, ya udah, malas nggak malas dikerjakan, selesai sudah. Betul nggak bunda? Saya haturkan makasih lewat taklim kita di sini dengan izin Allah, karena asbab taklim kita. Jadi walaupun sebulan mungkin minimal sekali bisa belajar istiqomah. Ya, alhamdulillah, kira-kira bulan depan kerjain lagi apa enggak bunda? Insya Allah kita ada umur, bulan depannya lagi kerjain lagi apa enggak? Alhamdulillah, itu yang secara bersama-sama. Tapi saya husnuzon buat para bunda yang sholiat, secara pribadinya pun insya Allah bisa istiqomah dengan jadwal yang tentunya masing-masing sudah mengatur pada pribadinya masing-masing. Baik, ini saya tuliskan sudah sesuai dengan tema yang tadi telah dibuka oleh pengatur acara kita tentang khasiat daripada selawat dan istighfar. Dari Thailand ke Bengkulu, iklan dulu. Ya. Iklan sebentar. Acara kalau sponsornya banyak kan begitu. Ke pasar minggu beli kawat, tunggu yang mau lewat. Bareng nyonya ke pasar ikan, pembahasannya bisa kita lanjutkan? Oke. Hadirat rahimakumullah, ini Quran surat ke-8, juz ke-9, ayat ke-33. Ya. Jadi ini Al-Quran yang di whiteboard saya tuliskan, terdapat di surat Al-Anfal ayat ke-33. Ya, saya ulangi, surat Al-Anfal ayat ke-33. Jadi yang sekiranya memang nggak megang Quran tapi megang catatan, takut nanti di rumah mau dilacak, dengan begitu mudah silakan dilihat Quran surat Al-Anfal ayat ke-33. Ya, yang di handphonenya ada aplikasi Quran untuk lebih mentaukidkan, untuk lebih meyakinkan memang datang kita ke sini untuk silaturahim dan ngaji, silakan dibuka langsung. Ini adalah firman Allah Ta'ala yang begitu indah. Izin saya bacakan para bunda solihat biar makin barokah majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا, dan tidak akan pernah, karena Allah, adanya Gusti Allah, liyu'azibahum, jadi tidak akan pernah keberadaan Gusti Allah liyu'azibahum, akan menurunkan bencana kepada mereka.
Merekanya di sini berarti hamba-hambanya, yang di dalamnya berarti termasuk diri kita. Jadi janji Allah di surat Al-Anfal ayat ke-33, wama dan tidak akan pernah kan Allah, keadaan Gusti Allah liyu'azibahum, untuk menurunkan bencana kepada mereka. Bencana yang sifatnya global, punten, bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, ya, itu semua sifatnya bencana alam yang naudzubillah min dzalik. Semoga kota kita, kota Bogor, selalu Allah berikan keamanannya. Saudara-saudara kita yang di Kabupaten Bogor juga Allah beri keamanannya. Juga bukan hanya kota Bogor, tapi seperti doa yang tadi kita minta, Fatihah yang kedua, ya Allah, kampung kami, bahkan negeri kami tercinta, semoga selalu kita minta lengkap tuh, biniatis siha, kesehatan, wassalama, keselamatan, wal afiyah, keafiatan, wal barokah, kebarokahan, wan najah, kesuksesan. Wa apalagi tadi itu, wassaada, kebahagiaan, wasuhula, kemudahan, bahkan ujungnya kita minta wa husnil khotimah, di saat besok engkau panggil kami, hadiahkan kepada kami wafat dalam keadaan husnul. Yang tadi kita minta selesai sholat sunat tasbih, semoga dengan asbab bersama-sama doa kita betul-betul Allah ijabah. Ya Allah, kita lihat dalam Quran Allah berjanji dan tidak akan pernah Gusti Allah menurunkan bencana kepada mereka. Itu yang sifatnya global, bencana alam. Bahkan kalau kita tanya saudara-saudara kita yang gak jauh dari Bogor, mana? Itu wilayah Cianjur, Bunda, kan gak jauh dari Bogor, betul gak? Walaupun memang sudah lewat hitungan bulan, tapi punten buat saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana, ibarat luka, mungkin ibaratnya lukanya masih terasa basah. Betul nggak Bunda? Nah, ini Allah berjanji bukan hanya Cianjur saja, semuanya termasuk kita tinggal di kota Bogor ini, dan tidak akan pernah Allah menurunkan bencana kepada mereka, tapi ada syaratnya Bunda. Apa syaratnya? Wa anta, nggak akan pernah Allah menurunkan bencana kepada mereka. Wa, sementara kitanya, anta, terhadap kamu. Terhadap siapa? Anta artinya apa? Kamu. Ya, anta, kamunya di sini bukan kita. Kamunya kata ulama-ulama tafsir, kamunya adalah Muhammad Rasulullah. Ya, Allah nggak bakalan menurunkan bencana kepada mereka sementara kamu, sementara nih Muhammad Rasulullah fihim, masih terus bersama mereka. Nabi kita makomnya di Madinah Al-Munawwarah. Apa hubungannya Ustadz masih bersama dengan kita? Maksudnya nama ini Muhammad Rasulullah masih terus membersamai kita. Tadi yang sudah bangun dari jam 3 pagi karena sudah sibuk dengan siapan tahajudnya, qiyamul lailnya, lanjut dengan subuhan berjamaahnya, lanjut dengan zikir bersamanya, lanjut ditutup 2 rakaat dengan isyroknya, maka sempurnalah sudah yang begitu dikerjakan, subuhan berjamaah, lanjut zikir, lanjut waktu isyrok dia sholat 2 rakaat, maka fadilahnya sama seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sempurna haji umrohnya, sempurna haji umrohnya, sempurna haji umrohnya. Setiap hari sudah begitu Bunda? Ya, tuh masih bagus ada seminggu sekali. Enggak, saya merasakan Bunda,
Ini Nabi nyebutin hadis begitu kayak mau tahu loh kondisi akhir zaman. Mau tahu apa saat? Coba Bunda bayangkan informasi di Bogor untuk 2024 yang sekiranya baru mau nyetor ongkos naik haji, maka kondisinya harus siap menunggu waktu 30 sampai 35 tahun. Bunda, ini logika kita berpikir nyetor 2024 yang saat itu usianya 70 tahun. Ini logika kita gitu kan berpikir. Gitu. Nyetornya 2024 usia 70 tahun, nungguin 35 tahun. Berarti nunggu berapa tahun nanti itu? 100 tahun lebih kan? Punten. Ukuran kita saja nih yang mungkin kayak saya masih masuk nominasi jelita jelang 50 tahun. Punten, kadang-kadang sujud kelamaan saja bangun rada keleyengan. Halo? Gimana yang 100 tahun lebih? Itu pun kalau umurnya sampai, kalau nggak sampai jadi nggak berangkat haji. Nggak jadi. Makanya dengan hadis yang baru saja saya terjemahkan itu kayak Nabi pengen tahu banget loh kondisinya. Tahu gimana? Nabi membuka peluang karena kata Rasulullah besok di yaumil kiamah banyak orang yang nggak ke Mekah, banyak orang yang nggak ke Madinah, tapi predikat mereka mendapatkan haji yang mabrur. Padahal nggak ke Mekah, padahal nggak ke Madinah. Ini membuka peluang. Tolong kepada saudariku tercinta karena Allah yang Allah izinkan belum bisa sampai ke sana, jangan pesimis. Kenapa? Karena memang bukan hanya sebatas embel-embel gelar haji yang kita dapatkan. Ya, itu hanya di Indonesia yang ada penamaan pokoknya namanya Haji Torik aja. Itu hanya di Indonesia. Bunda, enggak. Kenapa Bunda ketawa? Orang saya ngomong ini kok. Ya. Tapi jujur para Bunda rahimakumullah, itu hanya ada di Indonesia. Kalau misalkan mau begitu mungkin kita nyebutin Haji Muhammad Rasulullah. Kan nggak begitu. Nah Bunda, inilah yang kata Nabi makanya peluang. Memang nggak ke Mekah, memang nggak ke Madinah. Dan ingat, sekalipun Allah izinkan bisa sampai ke Mekah, ke Madinah, jangan terpaku dengan gelar haji dan bu haji. Ustadz kok bisa bilang gitu? Karena banyak masih yang belum paham tujuan kesana kamari Mekah Madinah, pengen pulang dapat gelar begitu. Inti ngapain sih semangat banget, pengen banget biar sampai ke umroh, bukan haji tuh. Saya nanya, ya Allah Ustadz, bulan depan kan mau pilkada. Saya belum paham maksudnya gimana dengan hubungan pilkada. Ustadz, kalau Anda udah pulang dari sana, ntar kan di Balehok ke Pampang haji. Bunda, ada loh yang begitu pemahamannya. Ya, ini saya bukan katanya, nggak perlu saya sebut orangnya. Intinya mendapatkan yang seperti itu. Ada juga Bunda, mohon maaf, yang mohon maaf karena udah pulang ke sana, hadir acara pengajian, hadir acara kumpulan buat kebaikan. MC lupa nyebut. MC gitu. MC ya Allah ya Rabbi nggak nyebut nama bu hajinya. Bayangkan hampir sebulan nggak ditegur tuh MC. Tuh ya, punten para Bunda rahimakumullah. Saya yakin kalau jamaah Tazkiyah Analisa udah cerdas-cerdas. Nah makanya tadi saya kutip makna hadis Nabi, siapa orang yang subuhannya 2 rakaat dia berjamaah, kemudian habis salam, nih kalau yang sedikit-sedikit zikir habis sholat bid'ah, zikir habis sholat bid'ah, kayaknya nggak baca hadis ini nih. Kenapa? Karena di sini malah justru menyebutkan selesai subuhan berjamaah 2 rakaat, yazkurullah, dia berzikir kepada Allah. Berzikir ini banyak modelnya. Berzikir
seperti yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya, salafus sholihin. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam. Kemudian baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Falak bin Nas, kemudian baca Alif Lam Mim 5 ayat, nyambung kepada ayat kursi, nyambung lagi amanah Rasul, nyambung lagi dengan tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33, kemudian kita sempurnakan jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita angkat tangan berdoa. Punten, itu zikir apa bukan? Zikir. Ustadz, kalau di kampung kami setiap habis sholat biasanya enggak zikir itu, tapi kami ratiban. Ustadz, itu ratiban bid'ah. Lihat dulu yang dibaca apa. Begitu ratib yang dibaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Apa itu namanya? Ayat. Nyambung lagi, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Al-Baqarah ayat bagian akhir. Zikir bukan itu? Nyambung lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Zikir bukan itu? Zikir. Ustadz, saya di kampung saya biasanya bukan zikir yang itu, bukan zikir yang ini. Terus gimana? Kami biasanya Ustadz, karena ada setoran Al-Quran, hafalan, kami sama guru selesai sholat 2 rakaat yang namanya sholat subuh, kami murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Murojaah tuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladhina qalu ittakhadallahu walada. Punten bunda, itu zikir bukan? Oh, lagi baca Al-Kahfi. Ustadz, kami biasanya di pesantren kami, Ustadz, di majelis kami habis subuhan berjamaah bikin halaqah, setiap orang setoran nama gurunya, dia melaporkan, menyetorkan hafalannya. Zikir apa bukan itu? Ustadz, kami biasanya di kampung kami, Ustadz, selesai setelah zikir, doa, ada tausiah. Tausiahnya nggak ngebahas politik sana sini, enggak, ngaji, buka kitab. Zikir apa bukan itu? Ustadz, kami biasanya selesai yang namanya salam, kami masing-masing, yang sebelah sana bacanya subhanallah, 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 yang sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sayyidina Muhammad, yang sebelah sini astagfirullahaladzim. Zikir bukan itu? Apapun namanya, selama hati kita eling, tidak ngobrol di WhatsApp dengan obrolan yang sifatnya nggak manfaat, sampai datang waktu isyraq. Berarti kalau sekarang jam 5 kurang 1/4 waktu subuhnya, antara jam 6 lewat sedikit, datang waktu isyraq, bangun kita, usolli sunatal isyraq, usolli sunatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah. Ustadz, saya surahnya nggak ada hafal, Fatihah doang. Silahkan. Ustadz, saya hafal tapi terikul, kuliah kulhu. Boleh. Berapa rakaat, Bu? Salam. Maka seperti itu kita kerjakan. Nabi memberikan garansi, Nabi memberikan jaminan, sama dengan ibadah haji dan umroh. Sempurnalah haji umrohnya, sempurnalah haji umrohnya, sempurnalah haji umrohnya. Tuh Bunda, ini makna hadisnya jelas apa enggak? Berarti walaupun nggak ke Mekah dan nggak ke Madinah, banyak nggak tiap hari yang mendapatkan predikat haji dan bu haji? Banyak, walaupun nggak perlu dipromosikan haji, walaupun baru 56 hari. Tuh, jelas Bunda ini ngomong? Tuh, jadi luar biasa. Nah Bunda rahimakumullah,
Sekarang kita tanya kepada tema ini, dari tadi melek mata dari jam 3, sekarang sudah jam 10 lewat 2 menit. Punten, Allah berjanji nggak bakalan nurunin bencana kepada mereka, tapi ada syarat, selama anta adalah Muhammad Rasulullah masih membersamai mereka. Punten, hampura, udah berapa ribukah nama Muhammad Rasulullah sampai jam 10 ini kita bacakan? Halo? 5.000? 3.000? 2.000? 1.000? Gopek. 300? 200? Nah, baru seorang tuh. Bunda, jadi gimana mau barokah dan lancar? Udah dari jam 3, udah jam 10 lewat, 200 saja baru beberapa orang. Allah berjanji, saya nggak menyudutkan kepada A, C, B, C, C. Hari ini kita ngaji sama-sama khasiat salawat Nabi, khasiat istighfar. Yang pertama, Allah berjanji tidak bakal menurunkan bencana. Ustadz, itu kan bencana alam. Siapa bilang dalam rumah tangga nggak punya bencana? Ada bencana dalam rumah tangga. Ya Allah ya Rabbi, dulu belum menikah, WhatsAppannya bikin istri tuh kelepek-kelepek. Begitu baca dari calonnya, ya Rob, kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Tuh. Bunda, belum nikah, semuanya serba manis, kelihatan indah. Ya Rob, tuh lihat begitu masuk rumah tangga, gambarannya pernikahan percis kayak Sri Gunung. Maksudnya gimana? Lihat Gunung Salak di Bogor. Kalau kita lihat dari Jakarta masuk tol Jagorawi, begitu cerah dari jauh. Cakep apa jelek? Cakep. Datengin ke Gunung Salak. Jangankan kita, Sukhoi aja hilang. Beneran loh Bunda. Makanya di luar negeri Gunung Salak terkenal. Kok ada ya di Indonesia salak segede gunung? Masya Allah, Bunda, itulah rumah tangga. Begitu masuk berumah tangga, gimana nggak menjadi bencana? Yang ada selalu terbayang dan terngiang lagunya Bang Haji Roma. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, ya Rob, manis yang engkau katakan, pahit yang aku rasakan. Ngempet aja di pojokan depan cermin, percis kayak di Indosiar, ku menangis. Halo Bunda, kira-kira rumah tangga yang begitu bahagia apa bencana? Bencana. Ya Allah ya Rabbi, kan yang enak take and give-nya tuh luar biasa suami istri. I love you, you love me, you and me fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me pabilong bilong. Tuh. Bunda, ini termasuk secara personal, bukan hanya global tadi bencana alam. Berarti kalau kita pulangkan untuk hajat kita, Gusti Allah nggak akan pernah menurunkan bencana. Berarti kalau dalam personal rumah tangga, satu, hubungan kita suami istri. Dua, kita selesai yang namanya saking ridho biridho menikah dengan pasangan kita. Ya Allah ya Rabbi, karena istri ngajukan syarat di saat diminta sama calon suami. Apa syaratnya? Aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Palestina. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku bahagia lahir batin. Masya Allah, Bunda, asbab demikian yang tadinya haram jadi halal, yang nggak boleh jadi boleh. Ringkes kata suami Bunda, aku terima nikahnya dan kawinnya si Pulana binti Pulan dengan mas kawin tersebut tunai, halal sudah. Selesai sudah yang pada kondangan, rik suara jangkrik, rembulan malam terang sinarnya, pengantin udah lirik biasanya udah banyak maunya. Tuh. Malam pengantin baru, nggak perlu dibahas soal pengantin barunya. Iya, udah. Halo, yang saya ajak bicara pengantin baru apa pengantin terdahulu nih?
dibahas. Ya Allah, simbolnya pokoknya gimana? Ya pengantin baru. Ya Allah ya Rabbi, pergi belanja ke pasar baru, mobil kijang nggak ada, naik skuter. Ya Rob, rumah tangga pengantin baru, belum masuk kamar, dengkul udah gemeter. Ini hari ini kenapa saya bawa pantun banyak banget ini? Ya Rob, enggak, soalnya saya lihat di belakang udah berapa kali ganti kaki gitu kan. Iya, beneran loh. Kalau begini insya Allah nggak ngantuk. Iya, enggak, saya nggak nyalahin, cuma ngasih tahu, gitu kan. Takutnya kalau kebangetan lurus, ya, ntar di hati komentar, namanya deket tuh terminal, keberanian siang beli kacang panjang. Tolong Ustadz, makin siang jangan panjang-panjang kan begitu. Nah Bunda rahimakinallah, asbab suami istri menikah, alhamdulillah kan, enak, enak, anak. Benar. Halo, benar nggak Bunda? Iya, gitu. Harus bangga karena yang namanya anak itu yang selalu ditanya loh. Belum pernah saya lihat orang-orang tua begitu ketemu, nak rumah kamu berapa? Enggak. Nggak ditanya mobil kamu apa? Enggak. Nomor rekening kamu berapa? Enggak. Gimana rumah tangga kamu? Anak sudah berapa? Betul nggak Bunda? Harus kita jaga. Nah gimana nggak jadi malapetaka? Kalau anak sama orang tua zaman now, ya Rob, sedih ngelihat fenomena yang ada. Nama bapaknya cakep, namanya Abdullah, biar gaul manggilnya bokap. Ibunya cakep, namanya Zainab, biar gaul manggil nyokap. Digabung bonyok tuh. Bunda, maksudnya akhlak anak zaman sekarang loh. Ya Rob, sama orang tua udah kayak besti. Bukan nggak boleh, keakraban silakan. Tapi kalau akhlak kan kurang enak dilihatnya sama orang tua. Ya Allah, kepala udah menjulakin aja. Mohon maaf, ya bukan kita gila hormat, tapi bedakan antara orang tua sama anak. Betul nggak Bunda? Kita orang timur yang mengedepankan akhlakul karimah. Makanya Nabi menganjurkan, silakan. Nabi mengajarkan, panggil ke orang tua kamu apakah abuya, ataukah abi, ataukah ke umi kamu umi, atau bahasa Arab, mau pakai bahasa silakan. Tetap ada yang namanya untuk penghormatan. Belum lagi kita lihat zaman sekarang antara anak sama orang tua dari segi salaman, kadang-kadang yang merihatin sampai ngelus dada, udah kayak teman ketemu tos. Gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya, ini kalau misalkan terjadi bahkan mohon maaf akhlak makin banyak ngelawan kepada orang tua, bunten Bunda, bencana apa bukan itu? Bencana juga. Belum lagi yang sifatnya di luar, pergaulan bebas, Bunda. Iya, apalagi narkoba. Belum lagi penyakit masyarakat sekarang yang marak. Mana? Judi slot. Judi online. Bunda, judi online habis duit, ngakuin pinjol, pinjem online. Naudzubillah min dzalik. Tuh banyak sudah korban, termasuk kemarin yang di Cimahi yang gantung diri. Kenapa? Karena asbab pinjol sama judi slot. Naudzubillah, semua naudzubillah min dzalik. Bunda, zaman kita dulu nggak ada begitu. Mohon maaf, rumah tangga yang begitu, itu kira-kira nikmat apa bencana Bunda? Nah hari ini kita diajarkan oleh Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-33 termasuk yang tadi saya contohkan, belum lagi hal-hal yang lainnya. Allah janji tidak akan pernah Gusti Allah menurunkan bencana baik yang sifatnya personal maupun secara global, tapi syarat Bunda, wa anta fihim, sementara nama engkau Muhammad masih membersamai mereka. Ya Bunda, kita nggak selama-lamanya di dunia. Jadi khasiat nih nyebut nama Muhammad Rasulullah itu naudzubillah min dzalik kalau kita nggak meyakininya. Pertama nih janji Al-Quran. Yang kedua kalau dibaca hadis-hadisnya luar biasa. Ini Quran Bunda 30 juz. Kalau saya perhatikan ya itu di saat Allah menyebutkan nama Nabi kita Muhammad dengan Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad nyebutinnya udah beda. Contoh ini untuk meyakinkan kita. Nabi yang pertama Nabi siapa Bunda? Nabi Adam. Lihat di situ.
Al-Baqarah ayat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surat apa barusan Bunda? Ayat berapa? 34. Di situ Allah nyebut nama nabi yang pertama, li Adama. Disebut ya di situ? Iya. Tapi jujur Bunda, nggak ada tambahan li Adama Rasulillah. Ada nggak begitu? Ada. Ayat 34. Surat apa Bunda? Ya, ini saya ngulang sekiranya yang nulis biar nggak ketinggalan buat ngelacaknya. Kedua, ya ini untuk meyakinkan hati kita bahwasanya ini nama ini nggak sembarangan Bunda, nggak gampang dan luar biasa mulianya. Dan ini yang memuliakan bukan kita, tapi Gusti Allah. Untuk menyebut nama Nabi yang pertama, Al-Baqarah ayat 34, Allah nggak pernah menambahkan dengan julukan. Orang itu kelihatan jadi mulia karena disebutin pangkat. Bunda, contoh namanya cuma sekedar Asep. Tapi karena menjadi gubernur, MC dengan bahasanya yang indah, mengucapkan kepada para jamaah Tazkiyah Andalusia dipersilakan untuk berdiri sejenak karena untuk menyambut Pak Gubernur. Julukan itu yang akan datang ke majelis kita. Bunda, jadi indah gak gitu? Sekarang kita buang julukannya, MC ngomong apa adanya. Baik kepada para bunda, mohon berdiri karena kita mau nyambut si Asep. Coba, halo Bunda. Tuh, iya. Tapi di saat disebutkan kemasan julukan, Allahu Akbar. Dan ini ada sama Nabi kita Muhammad. Untuk Nabi Adam ada enggak? Tadi Al-Baqarah 34. Lanjut lagi. Al-Baqarah ayat ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz atayna Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Bunda, surat apa tuh? Ayat berapa? 50. Disebut Nabi Ulul Azmi. Siapa namanya? Nabi Musa. Enggak ketemu kita dapatkan. Wa id ataina Musa Rasulullah. Musa hungkul, nama doang. 2 sudah. Kita lihat lagi. Kalau barusan ayat ke-53, yang duluan ayat 34 masih di Al-Baqarah ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang nulis jangan ketinggalan biar nanti di rumah kalau mau mutolaah, mau melacak enak jadinya. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebut gak nama Nabi Ibrahim? Bunda, disebut ya itu? Disebut gak nama Nabi Ismail? Disebut, yang padahal mereka nenek moyangnya Nabi Muhammad. Ya, kan Nabi Ibrahim menikah dengan istri pertama, istri asli kelahiran Mesir, Bunda Sarah. Ternyata dengan Bunda Sarah belum Allah anugerahkan keturunan, Bunda Sarah mengusulkan kepada suaminya supaya menikah lagi. Halo, Bunda Sarah. Bukan bunda yang di Andalusia, bukan. Ya, jangan salah pengertian. Ternyata dapat pilihan dari istri yang pertama, asli perempuan Gaza, Palestina. Siapa? Bunda Hajar. Nikah dengan Siti Hajar. Keinginan suami apa keinginan istri pertama?
Ngomongnya jangan pakai emosi ya, tolong. Ini udah salah. Gitu. Alhamdulillah, nikah dengan Siti Hajar, Allah anugerahkan keturunan. Begitu lagi tawaf di Ka'bah, mengitari makam Ibrahim, Nabi Ibrahim meminta tuh. Ini sedikit sejarah nih, sebelum nanti pulang nama-nama lagi, nama-nama Nabi kita Muhammad dengan Nabi yang lain. Di situ Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim di depan makom Ibrahim. Diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 129. Surat apa Bunda? Ayat berapa? Ya masih tetanggaan nama yang tadi. Tadi 127 perihal nama. Nah di situ Nabi Ibrahim lagi sama Ismail. Berdoanya di situ di depan makom Ibrahim. Diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah 129. Apa isi doanya itu? Rabbana, ya Tuhan kami, waba'as, tolong apa ya Allah, utus, tolong utus, waba'as fihim, bersama mereka, bersama Nabi Ibrahim dan Ismail, rasulan, seorang rasul. Nabi Ibrahim tadi Bunda punya istri berapa? 2. Ini sedikit biar nyambung. Dengan Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Makanya disebut Israel. Ya Bani Israel. Nabi Yakub punya istri 4. Melahirkan anak termasuk ada yang namanya 12 nama. Ada termasuk Yahuda yang akhirnya sampai sekarang gak akan kena kelar urusannya. Ada lagi namanya Nabi Allah Yusuf, Benyamin, Yahuda, ya, Ruben. Itu nama-nama daripada Nabi Allah Yakub putranya yang semuanya adalah Palestina. Dengan Siti Hajar, dengan lahir Nabi Ismail. Begitu lagi tawaf, lihat permintaan eyangnya Nabi Ibrahim. Tolong ya Allah, nanti Nabi penutupnya jangan yang dari cabang sono ya Allah. Itu bahasa kasarnya mah. Aku minta dari yang ini nih. Dari siapa? Nabi Ismail. Dan aku minta ya Allah. Nabi Ibrahim lagi doa di mana tadi Bunda? Di depan makom. Makom Ibrahim adanya di Sentul apa di Ka'bah? Ka'bah tuh. Nggak biar jelas ini maksudnya. Di situ doanya tuh. Mintanya apa? Tolong ya Allah, Nabi penutupnya jangan dari yang sana. Aku pengen dari yang ini nih. Dari gen yang Nabi Ismail. Dan aku minta tolong ya Allah, jangan lahirnya jangan di sana. Aku pengen nanti lahirnya yang sekitar sini. Tuh permintaan Nabi Ibrahim, 2 macam. Lahir Nabi penutup supaya dari keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim tahu punya istri 2 dan anaknya semua punya anak. Aku minta Nabi penutupnya dari yang ini ya Allah. Nabi apa intinya Bunda, tuh permintaan seorang Nabi Ibrahim begitu. Kenapa? Tentunya yang tahu kondisi istri dan anak adalah suaminya. Betul apa enggak? Singkat kata yang kedua dia minta, tolong ya Allah, lahirnya jangan di Palestina, di sini. Sekitar Ka'bah. Bunda, ya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa sampai ke Mekah lagi ya. Ya, insya Allah apa lewat tazkiyah, saya insya Allah November, 13 November bersama Bunda Aida, insya Allah ya berangkat lagi sama-sama. Itu Bunda, kalau kita selesai tahalul, ya habis kita tahalulkan baca doa bareng-bareng, turun tuh, emang 1 pintu cuma tuh, turun ke bawah. Di depan ada istana raja yang dulunya Jabal Kubes. Ya, saya biasanya kalau di sini tuh, walaupun udah beres semua, saya bilang kita belok kiri dulu, belok kiri. Kenapa? Sekarang udah banyak ditutup tuh tempatnya. Tapi tetap nggak, masih belum hilang napak tilasnya. Disitulah lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten Bunda, berarti doa Nabi Ibrahim Allah kabul apa enggak? Karena masih pelataran Masjidil Haram. Jadi kalau kita tarik benang ukuran itu paling jauh 400 meter dari Ka'bah ke tempat lahirnya Nabi Muhammad. Bunda, masih dekat apa jauh tuh kira-kira?
Dekat, kayak nggak beda kita di masjid ke parkiran sana keluar. Tuh, berarti Allah kabul nggak doanya? Dan yang lebih dahsyat lagi, aku minta ya Allah karena istriku dua, aku minta bukan yang dari sana, aku minta dari yang ini ya Allah. Allah kabulkan kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manat bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Nyambung nggak? Bisa diulang lagi? Bunda, berarti doa Nabi Ibrahim dikabul nggak dua-duanya tuh? Dikabul. Jadi aku minta dari yang ini ya Allah. Nah, itu orang-orang mulia. Tapi lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Surat apa? Ayat berapa? Yang tadi sudah saya bacakan. Surat apa Bunda? Ayat berapa? Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Disebut gak nama Nabi Ibrahim? Disebut gak nama Nabi Ismail? Tapi punten, ada enggak dengan penambahan julukan Rasulullah? Tadi Nabi Adam surat Al-Baqarah ayat berapa? Tadi Nabi Musa Al-Baqarah ayat berapa? Oke, barusan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Al-Baqarah ayat berapa? Sudah 4 Nabi tuh. Musa, Adam, Ibrahim, Ismail. Udah 4 Nabi. Sekarang kita bandingkan di saat Allah menyebutkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Imran ayat 144. Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imman ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Surat apa Bunda? Ayat berapa? Maafin, barusan yang baca Qori juara 1 tingkat keluarga. Ya. Bunda, tuh Ali Imran ayat berapa tadi? Perhatiin aja di situ. Wa ma Muhammadun illah. Illah ini bentuk istisna, exception. Lihat setelah illah Rasul. Bunda, ini kalau kita belajar ilmu sorof, ya, ilmu tata bahasa, ini isim mufrad. Isim mufrad itu artinya tunggal. Halo? Kalau bahasa Inggris, kalau jamak ditambah s, gitu kan? Satu buku, apa bahasa Inggrisnya? Books. Banyak buku, books. Kalau satu mobil, ini ada obrolan antara suami sama istri, dengerin nih, selingan, boleh kan? Satu buku apa? Banyak buku. Oke, tambah S kan? Satu mobil apa?
Banyak mobil? Satu istri? Mampu. Banyak istri? Biar bunda makin seger. Udah, kesini lagi. Itu mah selingan. Ya Allah, nggak apa-apa, mana bercanda ya. Ada kambing di mobil truk. Kambing ada 10 ekor, loncat 3 ekor. Jadi berapa sisanya? Tetap 10, kan loncatnya di situ-situ juga. Canda, udah. Oke. Udah yang itu jangan diingat udah. Kesini lagi. Gitu. Baik bunda rahimakumullah. Nah, tadi di surat Ali Imran ayat berapa tadi? Lihat setelah ilah ya begini, punten. Begini enggak tulisannya? Ini bentuk mufrad bunda. Bentuk tunggal. Berarti kalau bentuk tunggal, karena sebelumnya disebut wa Muhammadun dan tidaklah Muhammad ilah melainkan ini Rasul, punten, nama apa julukan? Julukan, gelar. Tadi giliran Nabi Adam ada nggak begini? Tadi giliran Nabi Musa ada nggak begini? Tadi giliran Nabi Ibrahim ada nggak? Nabi Ismail ada nggak? Tapi giliran Nabi Muhammad ada nggak? Ilah, ini penguat Rasul. Di situ yang muji kita apa Allah? Allah. Jadi Nabi Muhammad nggak akan jadi baper kalau se-Andalusia nggak muji. Kenapa? Allah udah muji. Bunda akan terasa kalau kita ziarah ke makam Nabi. Mana pernah sih perempuan ziarah ke Raudhah nggak berebutan? Sampai ke bawah ke Indonesia lagi foto. Ayo gaya-gaya Raudhah. Ya. Tapi laki-laki setelah ada yang namanya corona jadi tertib sekarang bunda. Iya, ya dulu juga begitu juga. Nah, punten yang nggak demen selawatan, yang nggak demen nama Nabi kita Muhammad. Coba di saat kita ke Raudhah, di saat kita ziarah ke makam Nabi, berderai air mata kita bunda. Allahu Akbar. Di bawah kubah hijau itu. Kita saksikan ya Allah bagaimana yang pada cinta sama Rasulullah sampai berderai. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Assalamu alaika ya Habiballah, Assalamu alaika ya Safwatullah, Assalamu alaika ya Habiballah. Jadi bunda yang namanya salawat sama Nabi, ini kalau saya umpamakan ini air dalam gelas bunda, udah penuh gak ini airnya? Udah penuh apa enggak? Udah penuh, kalau udah penuh masih butuh gak diisi lagi? Masih butuh, tapi disiin akan limpas, akan luber, betul nggak bunda? Nabi itu ibarat gelas ini udah penuh, nggak butuh selawat tazkiyah, nggak butuh. Yang nggak demen selawatan nih misalkan, yang nggak demen nyebut nama Nabi Muhammad, nggak butuh selawat inti. Kenapa? Karena garansinya langsung Allah yang berselawat, udah penuh. Tapi punten di saat penuh ini gelas masih diisiin lagi, ntar airnya kemana? Luber kan? Keluar kan? Tapi Nabi tahu siapa yang ngisiin. Yang ngisiin jamaah tazkiyah. Yang lisannya nggak pernah berhenti. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah pulang ngaji hari ini nggak pakai ratusan lagi, udah ribuan nggak kehitung. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Ini akan luber, lubernya akan kemana? Pulang sama yang ngisiin. Jadi cinta sama Nabi nggak bisa sebatas pencitraan di status, enggak, pengamalan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Oh, yang nyebutin jamaah tazkiyah Andalusia. Ya Allah, Engkau berjanji nggak bakalan turun bencana. Ya Allah, ternyata dia belum menikah, minta sama Allah salawat dikencengin. Ya Allah, ternyata asbab pengajian jalannya dari mana aja? Gado-gado kacang tanah, jodoh nggak kemana-mana. Allah izinkan ya Rabb ke Sukabumi lewat jalan layang. Allah pertemuan dengan suami yang penyayang. Ya Masya Allah. Iya, ke Sukabumi lewat Tajur udah penyayang jadi suami jujur. Masya Allah. Tuh ya, tergantung dengan hajat kita masing-masing. Untuk nama Nabi Muhammad disebutkan gak julukannya? Tadi Nabi Adam ada gak bunda? Nabi Musa ada gak? Tadi Nabi Ibrahim ada gak? Itu baru satu bunda, Ali Imran ayat 44. Biar lebih meyakinkan lagi kita tambahkan lagi. Yang berikutnya apa? Bunda bisa lihat di surat Al-Ahzab. Ya surat ke-33.
Ya, surat Al-Ahzab ayat ke-21 dan 40. Al-Ahzab surat ke-33, juz 21 ayat 21 dan 40. Sudah ketemu Bunda? Surat apa? Al-Ahzab ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nama Nabi kita siapa Bunda? Tapi di surat Al-Ahzab ayat 21 yang baru saja saya bacakan, Nabi kita disebut di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Muhammadin apa fi Rasulillah. Berarti nyebutnya nama apa julukan? Punten Bunda, di situ Al-Quran berarti yang memberikan julukan siapa? Allah, enggak fi Muhammadin. Julukan lagi. Tadi ingat loh saya contohkan. Kelihatan cakep mewah karena gelar. 2 sudah. Lihat lagi Bunda, Al-Ahzab ayat 40-nya. Ya, di situ Allah buktikan lagi. Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah. Tambah 2 di situ. Wa khotaman nabiyin. 2 julukan Rasulullah. Wa khotaman nabiyin. Dan penutup para nabi. Jadi siapapun namanya, jangan sampai akidah kita goyah. Karena ngingetin begini jujur, Indonesia pasar yang paling gampang buat jualan. Jangankan yang namanya, mohon maaf Bunda, ya, Mosadek tuh, Mosadek, Gunung Bunder, Mosadek, itu ternyata saya juga kaget masih banyak pengikutnya. Jadi nggak heran kalau yang namanya Mbah Gupron ada yang ngikutin. Dengan dalil makoli. Ngomong sama cacing, makoli. Nah, Bunda, ini pesan. Tuh, lihat, disebutkan oleh Quran Al-Ahzab ayat berapa barusan? Disebut julukannya wa khotaman nabiyyin, penutup para kenabian. Allahu Akbar. Sampai satu lagi, ya, karena udah nyambung ke surat Al-Ahzab, surat 48 Al-Fat ayat ke 29. Surat Al-Fat ayat 29. Sudah ketemu Bunda? Surat apa? Ayat. Itu awal ayat di situ. Muhammadun. Begitu enggak tuh? Begitu kan? Lihat terusannya. Rasulullah. Bunda, surat apa barusan? Ayat berapa? Disebut gak nama Nabi kita? Punten, dirangkaikan gak dengan julukannya? Ada idofat, majemuk yang enak. Rumah makan, rumah sakit, Muhammad Rasul. Ya jadi siapapun mau Mosadek, mau Tukimin, mau Edi Semejo, jangan percaya. Lagi dibacanya gak enak. Nabi Muhammad ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya. Enak gak Bunda? Sekarang nabinya nabi palsu, ajaran Jasun Jawa Sunda. Ya Habibi ya Tukimin, gak enak. Gak enak. Iya. Yang dari Gunung Bundar disebut, diajak tahlil nih jamaah Andalusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk. Enak apa enggak? Cocok enggak? Cocok. Pakai nama nabi palsu. Yang dari Gunung Bunder. La ilaha illallah Mosadek.
Udah nggak pas sudah. Jelas ya Bunda ya? Ya Allah ya Rabbi, yang memuliakan nama Nabi kita siapa Bunda? Allah. Tadi ayat-ayatnya ketulis nggak? Kelacak ya? Paham ya? Makanya Allah berjanji nggak bakalan nemuin yang namanya hidup pasti ada permasalahan, nggak mungkin nggak punya masalah. Mohon maaf, kencengin selawatnya. Allah berikan selalu solusinya. Iya, ya Bunda, rahimakumullah, itu fadilah khasiat selawat. Dan di sini Allah berjanji lagi, wa ma kanallahu mu'adzibahum, dan tidak akan pernah kanallah Gusti Allah adanya mu'adzibahum, memberikan bencana juga kepada mereka, tapi ada syaratnya. Wahum, sementara merekanya siapa di sini? Kita, Bunda, kita. Sementara mereka yastaghfirun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sejenak tundukkan wajahnya Bunda. Kita lihat akan diri kita. Ya Allah, dilahirkan kita oleh ibunda kita dalam keadaan bersih. Ternyata makin kesini yang tambah adalah dosa-dosa dan maksiat kita. Sementara Bunda, kita ingat satu hadis Nabi. Idza wudi'atil janajah wahtamalaha rijal ala a'nakihim. Besok jasad kita begitu sudah jadi jenazah, terkujur barat dan timur, mata sudah terpejam rapat, mulut sudah tidak bisa berbicara, jasad terkujur kaku kedinginan. Setelah jasad ini dimandikan Bunda, setelah jasad ini dibungkus dengan kain kafan, setelah jasad ini masuk ke dalam keranda mayat di dalam masjid, setelah selesai disolatkan, wahtamalahar rijal ala a'nakihim. Semua yang bertakjiah kepada diri kita berebutan untuk menggotong kurung batang kita. Dan kondisi jenazah saat itu kata Rasulullah, fa in kanat solihatan, jika jenazah yang digotong adalah orang baik, orang yang solih, orang yang solihah. Karena 6 macam semasa hidupnya selalu dia jaga. 5 waktu dia kerjakan berjamaah. Quran di rumah tidak hanya sebatas pajangan belaka. Ya Rob, puasa Ramadan diamalkan, bahkan dimaksimalkan dengan puasa-puasa sunnahnya. Sedekahnya paling berani, silaturahimnya disambungkan. Salawat sama Nabi, lidahnya selalu basah dengan salawat sama Nabi. Maka dengan begitu bangga ini jenazah teriak, Qaddimuni, 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 tolong segerakan saya. Segerakan saya, sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan amaliyah perbuatan ibadah saya. Tapi Bunda, dalam hadis sahih ini Nabi mengingatkan, wa in kanat ghairu salihatin, ternyata jenazah yang digotong kurung batangnya bukan orang baik. Orang yang semasa hidupnya selalu menabung dengan amalan maksiat dan berdosa. 5 waktu diabaikan. Quran hanya sebatas pajangan. Puasa, ya Rob, jangankan sunnah, Ramadan berani ditinggalkan. Sedekahnya paling bakhil. Silaturahim dia putuskan. Sama salawatan dia anti. Yang ada perbuatan maksiat dan maksiat sambil menangis teriak juga Bunda. Dengan teriakan yang berbeda.
Ya wailaha, aina tazhabuna biha. Celaka kami ya Rabb, celaka kami ya Rabb. Kalian mau bawa kami kemana? Nabi menegaskan dalam sabdanya, yasma'u kullu syai' illal insan. Mendengar teriakan jenazah ini, semua makhluk di dunia mendengar. Kecuali kata Nabi manusia. Bersyukur hijab telinga kita masih ketutup bunda. Kenapa? Karena kata Rasulullah, lau sami'ahu la so'iko. Sekiranya hijab telinga kita kau dengar, kebuka, mendengar teriakan jenazah mendengar. Pasti kata Nabi menyebutkan semua manusia di dunia pada pingsan kelenger ketakutan untuk urusan ini. Ya Allah, ayah bunda rahimakunallah, dengan kajian kita hari ini, janji Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-33, ini janji yang bersifat pasti. Baik itu salawat Nabi maupun penyataan diri kita, di mana mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Semoga kita bisa istiqomahkan baik salawat Nabi maupun mohon ampun kita kepada Allah dengan mendawamkan, membasakan kita punya lidah dalam setiap harinya. Silakan, nggak ada terbatas, sebanyak-banyaknya salawat dan istighfar kepada Nabi, istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, mudah-mudahan bisa dipahami ya kajian kita kali ini. Betapa dahsyatnya khasiat daripada salawat Nabi dan mohon ampun kepada Allah, yaitu dengan istighfar. Jelas bunda ya? Paham ya? Ya Allah, baik yang salawat saya tutup pakai pantun boleh? Ngarang dulu sebentar bunda. Iya, nggak gampang loh bikin pantun itu. Oke, naik pesawat ngajak besan. Itu besan orang Empang. Berselawat jangan pernah bosan, karena segala urusan pasti Allah buat gampang. Masya Allah. Istighfar, oke. Yang istighfar, nggak enak kalau nggak pantun juga ya. Masya Allah. Ngaji kitab Kifayatul Awam kepada Kiai Abdul Ghaffar. Cakepnya mana? Ini pantun barusan ngarang loh. Saya makanya sambil ngeraba-raba. Masya Allah. Ngaji kitab Kifayatul Awam kepada Kiai Ghaffar. Pulang sekolah saat di Bekasi. Siapa yang dawam membaca istighfar, pasti segala masalah Allah berikan solusi. Ya Rabbal Alamin. Jam 11 kurang seperempat. Ya, ngasih tahu saya bunda. Gitu, karena yang di tengah udah berapa kali juga ganti kaki sudah gitu. Ada yang lagi megangin dengkul aja kelihatan. Di hati sambil berkata, Ustadz, obat batuk dari roh bugel, mata rada ngantuk, pantat rada pegel gitu. Ya Allah, ini berikutnya gimana? Apa ada takutnya? Apa ada maklumat? Karena saya udah berapa kali bolak-balik takutnya ya. Nah, masih punya waktu, tenang. Ya, silahkan. Atau saya serahkan lagi kepada pengatur acara kita. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya yang luar biasa.